Terminal Kota Jaya pagi itu tampak seperti kota kecil yang hidupnya tergantung pada hiruk-pikuk bus dan pedagang kecil. Namun di balik riuh suara klakson dan teriakan penumpang, ada suasana mencekam yang selalu membayangi. Preman-preman yang dipimpin Hasim berkeliaran dengan langkah santai tapi penuh ancaman, memungut uang keamanan dari setiap pedagang kecil yang mencoba membuka lapaknya. Tidak ada yang berani menolak, karena ancaman bukan hanya kata-kata. Pedagang kecil berlarian menutupi dagangannya saat sekelompok preman lewat. Beberapa dari mereka menunduk, beberapa menahan amarah yang sudah menumpuk. Mereka tahu, keberanian sedikit saja bisa berakibat luka atau lebih buruk. Terminal yang seharusnya menjadi tempat pertemuan dan perjalanan kini terasa seperti markas ketakutan yang tersembunyi di balik kios-kios reyot. Hasim duduk santai di dekat pintu masuk terminal, matanya menyapu seluruh area seperti rajanya sendiri. Dengan senyum tipis, ia memerintahkan anak buahnya untuk menagih uang keamanan yang lebih besar dari biasanya. Ketegangan di udara terasa seperti awan gelap sebelum badai. Pedagang yang menolak akan segera merasakan tinju, dorongan, atau ancaman lainnya. Seorang ibu pedagang sayur memegang erat tasnya, berusaha menenangkan anaknya yang ketakutan. Setiap kali Hasim menatap, jantungnya seperti berhenti sejenak. Ia tahu, hari ini bisa menjadi hari yang sama seperti kemarin, penuh intimidasi dan ketidakadilan. Pedagang lain berbisik satu sama lain, berharap ada secercah harapan, tapi nyaris tidak ada. Di sudut terminal, seorang pria muda mengenakan kaos sederhana duduk sambil menyeruput kopi panas. Rangga, sang calo, bukanlah tipe yang menonjol, tapi matanya tajam dan waspada. Ia mengamati preman-preman itu dengan tenang. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya kesadaran bahwa ketidakadilan ini harus dihadapi, meski ia hanya seorang calo biasa. Beberapa penumpang melintas, membawa ransel dan koper, hati mereka gelisah karena sering menjadi sasaran preman. Rangga membantu mereka dengan senyum tipis, menunjukkan arah bus dan membantu membawa barang berat. Sedikit kebaikan di tengah kegelapan terminal, namun hal itu membuat beberapa preman memandangnya dengan sinis. Mereka tidak suka ada orang yang menentang dominasi mereka, sekecil apapun. Suasana semakin tegang saat sekelompok preman berkeliaran di sepanjang kios, menatap pedagang seolah menunggu kesalahan kecil untuk dijadikan alasan menagih lebih banyak uang. Beberapa pedagang diam-diam menyeka air mata, takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Terminal Kota Jaya, yang seharusnya menjadi tempat pergerakan bebas dan perdagangan, kini terasa seperti penjara terbuka di tengah kota. Di sudutnya, Rangga meneguk kopi terakhirnya. Ia menatap ke arah Hasim yang tersenyum puas, dan sesuatu dalam dirinya bergetar. Hatinya berkata bahwa ketidakadilan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Mungkin saatnya ia berdiri, bukan hanya sebagai calo biasa, tapi sebagai suara bagi mereka yang tertindas. Terminal yang tertindas ini, tanpa disadari, akan segera menyaksikan awal perubahan besar. Sejak pagi, Rangga sudah berkeliling terminal, membantu penumpang yang kebingungan mencari bus tujuan. Ia bukan sekadar calo yang meminta ongkos lebih, tapi sering mengarahkan bus, mengangkat koper, dan menenangkan orang-orang yang ketakutan menghadapi preman-preman yang selalu mengintai. Senyumnya hangat, tapi matanya tetap waspada, mengamati setiap sudut terminal seperti seekor elang yang mengawasi mangsanya. Pedagang kecil mulai mengenal Rangga sebagai sosok yang bisa diandalkan. Ia menolong seorang ibu pedagang sayur yang nyaris tersandung saat lari dari preman, dan membantu seorang bapak menata dagangan yang berserakan setelah diintimidasi. Setiap kali Rangga muncul, ketegangan sedikit mencair, dan para pedagang bisa bernapas lega sejenak. Namun, kedatangan Rangga selalu diikuti tatapan sinis dari beberapa preman. Doyok, tangan kanan Hasim, sering mengawasi Rangga dari kejauhan, kesal melihat calo itu tidak takut pada mereka. Rangga bukan orang yang menonjolkan diri, tapi kebaikannya terhadap pedagang dan penumpang kecil membuatnya berbeda dari calo terminal lainnya, dan itu mengganggu kekuasaan Hasim. Hari itu, Rangga membantu seorang anak kecil menemukan orang tuanya yang tersesat. Sambil tersenyum dan menepuk kepala anak itu, Rangga merasakan kehangatan sederhana di tengah kekacauan terminal. Ia tahu, meski kecil, tindakannya memberikan harapan. Harapan yang mungkin suatu saat bisa mengubah keseimbangan kekuasaan di terminal ini. Di sisi lain, Hasim duduk mengamati. Senyumnya tipis, tapi matanya menyorot tajam setiap gerak Rangga. Ia merasa keberadaan Rangga mulai mengganggu tatanan yang selama ini ia ciptakan.
Setiap kali Rangga membantu pedagang atau menolak membayar uang keamanan, Hasim merasa kewenangannya dirongrong, dan rasa marah itu tumbuh perlahan seperti bara api. Rangga sendiri tidak mencari perhatian atau pengakuan. Ia hanya merasa tidak adil jika orang-orang kecil selalu menjadi korban. Ketika sekelompok preman mencoba menakut-nakuti seorang pedagang muda yang baru membuka lapak, Rangga segera berdiri di depan mereka, menatap dengan tatapan dingin yang membuat beberapa preman tersentak. Momen-momen seperti itu mulai menimbulkan bisik-bisik di terminal. "Itu Rangga, calo yang berani menentang preman," kata seorang pedagang kepada temannya. Suara-suara kecil ini mulai menyebar, menumbuhkan rasa penasaran dan sedikit keberanian di hati para pedagang, yang selama ini hanya bisa menunduk dan takut. Sore itu, Rangga kembali ke sudut terminalnya, menyeruput kopi sambil mengamati keramaian. Ia tahu, ketegangan ini belum berakhir. Setiap kali ia menolong, setiap kali ia menentang preman, risiko semakin besar. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ditahan, rasa tanggung jawab untuk berdiri melawan ketidakadilan. Terminal yang tertindas ini, perlahan, mulai melihat cahaya yang muncul dari seorang calo bernama Rangga. Hari demi hari, ketegangan di terminal Kota Jaya semakin terasa. Preman-preman yang dipimpin Hasim tidak hanya menagih uang keamanan, tapi mulai menetapkan aturan sewenang-wenang. Kios yang terlambat membuka dagangan harus membayar denda, penumpang yang terlambat membayar ongkos dipermalukan, bahkan beberapa pedagang dipukul tanpa alasan jelas. Terminal yang seharusnya hidup penuh aktivitas kini terasa seperti zona perang. Seorang pedagang kecil, Pak Jaya, terlihat gemetar saat melihat Doyok mendekat. Ia memeluk erat dagangannya, mencoba menahan air mata. Doyok menatapnya dengan sinis, kemudian menyodorkan tangan untuk menagih uang tambahan. Pak Jaya tahu menolak berarti menghadapi amukan fisik, sementara menyerah berarti hidupnya semakin tertekan. Tidak ada jalan tengah. Rangga yang kebetulan lewat segera menghampiri. Ia berdiri di antara pedagang dan preman, menatap tajam Doyok. "Sudah cukup, jangan ganggu mereka lagi," kata Rangga dengan suara tegas, tapi tenang. Beberapa preman tertawa meremehkan, yakin seorang calo biasa tidak akan berani melawan mereka. Namun kali ini Rangga tidak hanya bicara. Saat Doyok mencoba mendorongnya, Rangga menangkis dengan cekatan, membuat Doyok terkejut. Pedagang kecil di sekitarnya menahan napas, melihat pertarungan kecil itu. Rangga bukan hanya membela dirinya sendiri, tapi membela mereka yang tidak berdaya, memberi harapan kecil yang selama ini hilang di terminal. Hasim, yang mengamati dari jarak jauh, mulai merasa risih. Ia tidak suka ada orang yang berani menentang anak buahnya. Ia menggerakkan tangan, memberi isyarat pada beberapa preman untuk memperkuat tekanan terhadap Rangga. Namun Rangga sudah terbiasa dengan ancaman, ketenangannya membuat para preman ragu dan berhati-hati. Di sisi lain, pedagang kecil mulai berbicara satu sama lain, menguatkan diri. "Kalau Rangga berani, kita juga harus berani," bisik seorang ibu pedagang sayur kepada temannya. Ada percikan keberanian di mata mereka, sesuatu yang sudah lama hilang sejak Hasim mengambil alih terminal. Rangga menjadi simbol kecil dari keberanian itu. Meski begitu, Rangga sadar ini baru awal. Ia tahu Hasim tidak akan tinggal diam. Setiap kali ia menolong pedagang atau menentang preman, risiko serangan balik semakin besar. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang tak bisa ditahan, ketidakadilan ini harus dihentikan, sebelum lebih banyak orang menderita. Saat sore mulai turun, Rangga duduk di sudut terminal, menyeruput kopi sambil menatap keramaian yang mulai tenang. Pedagang kecil menatapnya dengan rasa syukur dan harapan. Di mata Rangga, terminal ini bukan hanya tempat kerja, tapi medan perjuangan. Dan ia siap menghadapi hari-hari berat berikutnya, demi mengembalikan martabat orang-orang yang tertindas. Sore itu, terminal mulai sepi. Pedagang kecil menutup lapak lebih awal, takut menghadapi preman yang sering berkeliaran menjelang malam. Rangga duduk di sudut terminal, menyeruput kopi panas sambil memerhatikan keramaian yang tersisa. Udara terasa tegang, seolah menunggu sesuatu yang tak terduga. Tiba-tiba, dari ujung terminal, muncul Doyok bersama 3 preman lainnya. Mereka berjalan dengan langkah sengaja, mengarah ke Rangga. Tatapan mereka penuh ancaman. "Hei, calo, uang keamananmu belum dibayar," teriak Doyok, suaranya memecah keheningan sore. Rangga menatap mereka tanpa ragu, matanya tak berkedip. Rangga menolak dengan tegas. "Aku tidak bayar apa-apa, aku bukan bagian dari permainan kalian," katanya, suaranya dingin tapi jelas terdengar. Para preman itu tertawa sinis,
yakin seorang calo biasa tidak akan berani melawan mereka. Terminal yang sepi kini menjadi panggung ketegangan. Doyok melangkah lebih dekat, tangan kanannya siap menamparkan. Kau pikir bisa bebas begitu saja? Kita di sini yang mengatur. Rangga hanya menghela napas, dan dengan gerakan cepat, ia menangkis dorongan Doyok. Beberapa pedagang kecil yang mengintip dari jauh menahan napas, takut melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Seketika, suasana berubah menjadi tegang. Rangga berdiri tegap, menatap langsung mata Doyok dan preman lainnya. Aku tidak takut, kalian tidak boleh menindas mereka lagi, ucapnya, suaranya tegas seperti komando yang tak bisa ditawar. Beberapa preman mulai ragu, tak menyangka keberanian Rangga begitu besar. Doyok marah, menggerakkan tangannya menyerang Rangga. Pertarungan fisik pun dimulai dengan cepat, Rangga menangkis dan membalas dengan ketepatan dan kekuatan yang mengagetkan para preman. Pukulan demi pukulan terdengar, beberapa preman hampir kehilangan keseimbangan, sementara Rangga tetap tenang dan terkontrol. Beberapa pedagang kecil mulai keluar dari persembunyian, menonton dengan mata terbelalak. Mereka tidak percaya seorang calo bisa menahan serangan preman-preman yang selama ini membuat hidup mereka menderita. Rangga bukan sekadar calo biasa, ia menjadi simbol keberanian yang selama ini hilang. Sore itu berakhir dengan Rangga berdiri tegap, sementara Doyok dan dua preman lain terhuyung, nyaris jatuh. Rangga menatap mereka dingin. Ini peringatan pertama, jangan ganggu pedagang lagi, ucapnya. Preman-preman itu berlalu dengan rasa malu dan amarah, sementara pedagang kecil bersorak pelan, merasa untuk pertama kalinya sejak lama, ada harapan baru di terminal. Malam mulai menyelimuti terminal Kota Jaya. Lampu-lampu kuning yang temaram menciptakan bayangan panjang di lantai. Berdebu, Rangga duduk di sudut terminal, menyeruput kopi yang mulai dingin, matanya menatap ke arah kios-kios yang sepi. Ia merasakan hawa ketegangan yang tidak pernah hilang, seperti badai yang menunggu untuk meledak. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari pintu masuk terminal. Sekelompok preman, kali ini lebih banyak, datang dengan langkah sengaja. Di depan, Doyok masih membawa amarah dari pertemuan sebelumnya, dan di belakangnya, beberapa preman lain menatap Rangga dengan ekspresi menantang. Kali ini kau tidak akan lepas begitu saja, kata Doyok, suaranya penuh dendam. Rangga berdiri perlahan, menegakkan tubuhnya. Ia tahu ini bukan lagi sekadar ancaman biasa. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena rasa tanggung jawab yang menuntutnya untuk melindungi para pedagang kecil. Ia menatap satu persatu preman itu, ketenangannya membuat beberapa dari mereka sedikit ragu. Salah seorang preman maju dan mencoba menamparkan wajah Rangga. Dengan gerakan cepat, Rangga menangkis, kemudian memutar tubuhnya, mendorong preman itu jatuh ke lantai. Terlihat sorot mata kagum dan takut dari beberapa preman lain. Rangga bukan hanya mengandalkan kekuatan, tapi ketepatan dan pengalaman yang membuatnya sulit dikalahkan. Doyok, yang marah, menyerang lagi dengan pukulan bertubi-tubi. Rangga menangkis, menahan, dan akhirnya membalas dengan satu pukulan yang tepat ke arah perut Doyok, membuatnya terhuyung mundur. Terminal yang biasanya penuh ketakutan kini hening, hanya terdengar suara benturan dan napas yang berat. Pedagang kecil mengintip dari balik kios, menahan napas. Pertarungan semakin sengit. Rangga bergerak seperti bayangan, menangkis dan menyerang dengan presisi, sementara preman-preman lain mencoba menahannya. Tapi setiap serangan mereka berhasil ditangkis Rangga, dan satu persatu mereka mulai kehilangan keseimbangan. Kesabaran Rangga telah mencapai titik ledak, dan kemarahannya muncul untuk menegakkan keadilan. Beberapa pedagang kecil berbisik satu sama lain, hatinya bergetar melihat keberanian Rangga. Mereka mulai merasa aman untuk menonton, bahkan ada yang diam-diam mendoakan Rangga agar selamat. Sosok calo itu, yang sebelumnya terlihat biasa, kini berubah menjadi pahlawan yang berdiri di tengah kegelapan terminal. Saat perkelahian mereda, Rangga berdiri tegap, napasnya teratur meski tubuhnya sedikit lelah. Preman-preman yang tersisa menatapnya dengan rasa takut dan kekalahan yang tertahan. Rangga menatap mereka dingin. Cukup untuk malam ini. Jika kalian masih mengganggu pedagang, kalian akan menghadapi aku lagi, katanya, suara yang tegas dan tanpa kompromi menggema di terminal yang kini terasa damai untuk pertama kalinya malam itu. Keesokan harinya, kabar tentang keberanian Rangga menyebar cepat di seluruh terminal Kota Jaya. Para pedagang kecil yang biasanya menunduk ketakutan kini saling membisikkan cerita tentang bagaimana Rangga menangkis dan mengalahkan Doyok serta preman-premannya.
Mata mereka kini menatap terminal dengan sedikit harapan yang lama hilang. Beberapa pedagang memutuskan untuk keluar dari persembunyian, membuka lapak lebih awal dan menata dagangan dengan lebih percaya diri. Mereka saling tersenyum, merasa aman di bawah pengawasan Rangga yang diam-diam berkeliling, memastikan semuanya berjalan lancar. Sosok Rangga perlahan berubah menjadi simbol perlindungan yang nyata bagi mereka. Di sisi lain, Doyok dan beberapa preman yang tersisa berkumpul di pojok terminal, membicarakan kejadian semalam. Mereka merasakan rasa malu dan takut untuk pertama kali. Bagaimana bisa seorang calo menahan kita? Gumam Doyok, wajahnya merah oleh amarah dan kebingungan. Kekuasaan mereka yang dulu tak terbantahkan kini mulai goyah. Hasim sendiri mendengar kabar itu dan merasa gerah. Ia menatap anak buahnya dengan tatapan tajam, menuntut penjelasan. Siapa berani melawan anak buahku? Siapa calo itu? Suara Hasim dipenuhi kemarahan, dan pertemuan darurat anak buahnya diadakan untuk merencanakan balas dendam. Ia tidak mau dominasi terminalnya diremehkan. Namun Rangga tetap tenang. Ia tidak mencari perhatian atau ingin mengangkat dirinya sebagai pahlawan. Bagi Rangga, yang penting adalah terminal aman, pedagang kecil tidak lagi ditindas, dan penumpang bisa bepergian tanpa rasa takut. Ia hanya ingin melakukan hal yang benar, meski risiko semakin besar. Di sudut terminal, beberapa pedagang kecil diam-diam menatap Rangga dengan rasa kagum. Dia bukan sekadar calo, bisik seorang ibu pedagang sayur. Dia melindungi kita, seperti pahlawan. Perlahan, keberanian itu menular. Beberapa pedagang bahkan mulai menatap preman dengan sikap yang lebih tegas, meski masih dalam hati-hati. Sementara itu, beberapa preman yang awalnya percaya diri kini mulai goyah. Mereka ragu untuk mengganggu Rangga, takut akan dibalas dengan kekuatan dan ketepatan yang sama seperti malam sebelumnya. Kekuasaan Hasim yang dulu menakutkan kini tampak rapuh, dan ketakutan mulai muncul di antara anak buahnya. Terminal yang biasanya penuh tekanan kini memiliki nuansa baru. Keberanian Rangga mulai memberikan semangat kepada semua orang yang tertindas. Nama Rangga, calo yang berani menentang preman, mulai disebut-sebut dengan rasa hormat dan kekaguman. Bagi pedagang kecil, ia bukan hanya seorang calo, Rangga telah menjadi pelindung mereka di tengah kegelapan terminal. Hasim duduk di ruang belakang kiosnya, wajahnya memerah oleh kemarahan. Kabar tentang Rangga yang berhasil mengalahkan anak buahnya menyebar seperti api, merusak citra kekuasaannya. Ia menepuk meja, frustrasi melihat preman-premannya yang sebelumnya menakut-nakuti terminal kini kehilangan wibawa. Kita tidak bisa membiarkan calo itu merusak tatanan kita, gumamnya, suara serak oleh amarah. Doyok mencoba menenangkan Hasim, namun dirinya sendiri masih terhuyung oleh kekalahan semalam. Kita bisa kumpulkan preman dari blok lain, buat Rangga kapok, usulnya, suaranya penuh dendam. Hasim menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. Itu baru rencana yang aku suka. Kita akan menunjukkan siapa penguasa terminal sebenarnya. Beberapa preman dari terminal sebelah dipanggil dan diberi instruksi jelas, Rangga harus dijatuhkan di depan semua orang, sehingga pedagang kecil dan penumpang akan kembali takut. Hasim merancang rencana dengan cermat, memperhitungkan setiap gerakan Rangga. Ia ingin pertunjukan dominasi yang tak bisa dilawan, dan Rangga harus menjadi korban pertama. Di sisi lain terminal, Rangga tetap berkeliling, menolong pedagang dan memastikan semuanya aman. Ia belum tahu bahwa malam ini Hasim akan mengerahkan kekuatan penuh. Namun, ada firasat dalam dirinya, ketenangan pagi ini seolah hanya menunggu badai yang akan datang. Ia menatap keramaian terminal, matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Para pedagang kecil mulai mendengar kabar bahwa Hasim sedang merencanakan sesuatu. Bisik-bisik terdengar di antara kios-kios, Hasim pasti akan menyerang Rangga, rasa khawatir muncul, tapi ada juga keberanian yang mulai tumbuh. Mereka mulai menyadari bahwa Rangga bukan sekadar calo, tapi simbol perlindungan mereka dari intimidasi. Hasim menyiapkan strategi dengan teliti, menempatkan preman-premannya di sudut-sudut strategis terminal, menunggu saat Rangga lengah. Ia ingin pertunjukan itu menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani menentang kekuasaannya. Terminal yang dulunya hanya penuh ketakutan, kini menjadi arena persiapan untuk pertarungan besar. Sementara itu, Rangga merasakan aura ketegangan yang berbeda sore itu. Ia memperhatikan anak buah Hasim yang terlihat cemas dan tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang tidak normal, dan instingnya memberitahu bahwa malam ini bukan malam yang biasa. Ia menegakkan tubuhnya, siap menghadapi apapun yang datang.
Mata Hasim dan Rangga seolah saling mengawasi dari kejauhan. Hasim merasakan dendam yang membara, Rangga menahan amarah tapi tetap waspada. Terminal yang selama ini menjadi medan penindasan kini berada di ambang pertarungan yang lebih besar. Sebuah badai akan segera menghantam, dan semua orang di terminal merasakannya, meski belum tahu siapa yang akan berdiri terakhir. Malam itu, terminal Kota Jaya sunyi, hanya terdengar suara angin dan beberapa langkah kaki yang jauh. Rangga sedang memeriksa kios-kios, memastikan pedagang kecil aman. Namun ada getaran aneh di udara, sesuatu yang membuat ototnya tegang. Ia merasakan kehadiran yang bukan hanya sekadar preman biasa. Dari sudut gelap terminal, Doyok dan beberapa preman lainnya mengintai, menunggu kesempatan menyerang. Mereka bergerak perlahan, bersembunyi di bayangan, berharap Rangga lengah. Tapi Rangga, dengan instingnya yang tajam, bisa merasakan bahaya yang mengintai. Mata dan telinganya fokus, napasnya tenang namun siap menghadapi serangan. Tiba-tiba, dari belakang sebuah kios, salah seorang preman melompat dan mencoba menyerang Rangga dengan tinju keras. Rangga menghindar dengan lincah, memutar tubuhnya dan membalas dengan pukulan yang tepat. Preman itu terhuyung, terjatuh ke lantai, menimbulkan suara benturan yang membuat beberapa pedagang yang menonton diam terpaku. Doyok, yang melihat anak buahnya tersungkur, marah dan berteriak, memicu serangan bertubi-tubi. Rangga menangkis satu persatu serangan, bergerak cepat seperti bayangan, memanfaatkan ruang sempit terminal untuk keunggulannya. Ia bukan sekadar calo biasa, setiap gerakannya menunjukkan pengalaman dan ketenangan yang luar biasa. Beberapa pedagang kecil mengintip dari balik kios mereka, jantung berdegup kencang. Ada rasa takut, tapi juga rasa kagum. Rangga melindungi mereka tanpa meminta imbalan, menghadapi risiko sendiri. Dalam hati, mereka mulai menaruh harapan pada calo itu, yang berdiri tegap melawan ketidakadilan. Hasim yang mengamati dari jarak jauh melalui kamera keamanan terminal merasa puas. Ia tahu serangan ini akan menguji Rangga, dan jika Rangga kalah, dominasi Hasim akan kembali utuh. Tapi ia belum menyadari bahwa Rangga bukanlah orang yang mudah dipatahkan, keberanian dan tekadnya tumbuh dari rasa tanggung jawab yang lebih besar daripada rasa takut. Pertarungan di sudut terminal semakin sengit. Rangga bergerak cepat, menangkis dan menyerang dengan presisi. Setiap pukulan yang ia lancarkan bukan hanya membela diri, tapi juga menjadi peringatan bagi para preman lain, mereka tidak bisa lagi menindas pedagang kecil dengan mudah. Rangga menjadi simbol keberanian yang nyata. Ketika debu dan bayangan malam mulai menyelimuti, Rangga berdiri tegap, napas teratur, sementara preman-preman yang tersisa mundur dengan wajah penuh amarah dan takut. Terminal yang sebelumnya sunyi kini terasa hidup dengan keberanian yang baru ditemukan. Rangga menatap bayangan gelap yang tersebar, tahu bahwa ancaman masih belum berakhir, tapi untuk malam ini, ia telah menegakkan satu kemenangan penting. Beberapa hari setelah perkelahian terakhir, suasana terminal Kota Jaya kembali normal di permukaan. Pedagang kecil mulai berjualan dengan sedikit lega, dan Rangga tetap berkeliling membantu mereka. Namun di balik layar, Hasim sedang merancang rencana balas dendam yang lebih terencana dan berbahaya. Ia tidak mau rangkaian kekalahannya diabaikan begitu saja. Hasim memanggil semua anak buahnya dan preman dari terminal lain. Ia menekankan satu hal, Rangga harus dijatuhkan di depan semua orang. Kalau Rangga masih hidup, nama kita akan terus dicemooh, ucap Hasim dengan nada dingin dan tajam. Anak buahnya mengangguk, menyadari ini bukan sekadar ancaman, tapi misi yang harus dijalankan. Sementara itu, Rangga tetap waspada. Ia merasakan perubahan dalam gerak-gerik preman-preman di terminal. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Instingnya tidak pernah salah, malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Ia menyiapkan dirinya, bukan hanya untuk melawan satu atau dua preman, tapi kemungkinan seluruh kelompok Hasim. Di sisi lain terminal, beberapa pedagang kecil mulai menyadari gelagat mencurigakan. Ada bisik-bisik di antara mereka, Hasim pasti merencanakan sesuatu, hati-hati dengan Rangga. Rasa cemas mulai menyebar, tapi ada juga keyakinan bahwa Rangga bisa menghadapinya. Mereka percaya pada sosok yang selama ini telah melindungi mereka. Hasim dan Doyok menempatkan preman-preman mereka di berbagai titik strategis terminal, menunggu Rangga muncul. Setiap langkahnya diawasi, setiap gerakannya diprediksi. Hasim ingin pertarungan ini menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa melawan kekuasaan Hasim berarti menerima hukuman.
Terminal yang seharusnya aman bagi pedagang kecil kini menjadi arena perang tersembunyi. Rangga menyadari jebakan itu. Ia tidak panik, tapi fokus. Ia tahu, untuk melindungi pedagang, ia harus menghadapi ancaman ini dengan kepala dingin dan strategi. Ia mulai memetakan posisi lawan dalam pikirannya, bersiap menghadapi serangan yang bisa datang dari mana saja. Malam ini bukan sekadar duel biasa, ini pertarungan untuk keadilan. Beberapa preman yang ditempatkan Hasim mulai bergerak mendekati Rangga secara diam-diam. Namun Rangga sudah siap, gerakannya lincah, seperti bayangan yang bisa menghindari serangan tak terduga. Ia bukan hanya calo biasa, ia telah menjadi pelindung, simbol perlawanan yang menakutkan bagi preman-preman yang terlalu percaya diri. Saat semua pihak menunggu dengan napas tertahan, Rangga menatap sekeliling terminal. Matanya tajam, tubuhnya siap, dan tekadnya tak tergoyahkan. Ia tahu, malam ini akan menjadi titik awal pertarungan yang lebih sengit, yang mungkin menentukan nasib seluruh terminal. Dan di balik bayangan gelap terminal, ancaman Hasim siap meledak kapan saja. Malam itu, terminal terasa tegang seperti akan meledak. Preman-preman Hasim sudah tersebar di titik-titik strategis, menunggu Rangga muncul. Setiap bayangan tampak menakutkan, dan suara langkah kaki yang mendekat membuat pedagang kecil menahan napas. Rangga muncul dari sudut terminal, mata tajam mengamati sekeliling, siap menghadapi jebakan yang telah dirancang Hasim. Tanpa peringatan, seorang preman melompat dari balik kios dan menyerang Rangga dengan pukulan cepat. Rangga menghindar dengan gerakan lincah, memutar tubuhnya, lalu membalas dengan pukulan terarah yang menghantam perut preman itu. Suara benturan bergema di terminal yang sunyi, seolah mengumumkan dimulainya pertarungan sengit. Doyok segera maju bersama beberapa preman lain, serangan bertubi-tubi diarahkan pada Rangga. Namun Rangga tetap tenang, menangkis setiap serangan dengan presisi dan kelincahan yang membuat para preman terkejut. Setiap gerakan Rangga bukan hanya untuk melindungi dirinya, tapi juga untuk menjaga pedagang kecil yang menonton dari jauh, merasa aman karena ia berdiri di depan mereka. Beberapa preman mencoba mengepung Rangga dari sisi lain, berharap mengalahkannya dengan jumlah. Rangga bergerak cepat, mengubah arah, menggunakan ruang sempit terminal untuk menghindari serangan. Pukulan dan tendangan ia lepaskan tepat pada sasaran, membuat preman-preman satu persatu terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Terminal yang biasanya menakutkan kini menjadi saksi aksi keberanian seorang calo. Pedagang kecil menahan napas, beberapa menyembunyikan wajah mereka di balik kain dagangan, sementara yang lain diam-diam mendoakan. Rangga, mereka kagum melihat seorang calo biasa mampu menahan serangan sekelompok preman yang selama ini menindas mereka. Rangga bukan hanya bertarung, ia menjadi simbol perlawanan yang nyata. Hasim, yang mengamati dari kejauhan, menatap tajam. Ia tidak menyangka Rangga akan mampu menghadapi serangan terencana ini. Amarahnya memuncak, namun Rangga sudah menunjukkan bahwa ia bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Kekuatan fisik dan ketenangan Rangga membuat preman-preman mulai ragu. Sebagian dari mereka bahkan mulai mundur sedikit demi sedikit. Pertarungan semakin sengit ketika Doyok mencoba menyerang dengan pukulan terakhir yang agresif. Rangga menangkis, kemudian dengan satu gerakan cepat, ia menghantam Doyok hingga tersungkur. Sisa preman yang melihat hal itu terdiam, ketakutan dan bingung. Malam itu, Rangga membuktikan bahwa keberanian dan tekad bisa mengalahkan intimidasi dan kekerasan. Saat debu perlahan turun dan napas berat terdengar, Rangga berdiri tegap di tengah terminal. Preman-preman yang tersisa mulai mundur, ketakutan dan merasa kalah. Terminal, yang selama ini penuh ketakutan, terasa hidup kembali dengan keberanian Rangga. Para pedagang kecil bersorak pelan, merasakan keamanan pertama kali sejak lama. Rangga menatap mereka, tahu bahwa ini baru permulaan perjuangannya. Keesokan harinya, Hasim duduk di ruang belakang terminal dengan wajah muram. Kekalahan anak buahnya semalam membuatnya geram, namun juga membuka mata, Rangga bukan calo biasa. Ia bukan hanya sekadar menangkis serangan, setiap gerakannya penuh strategi dan ketepatan. Hasim menepuk meja, menandai tekadnya untuk menghancurkan Rangga sekali dan untuk selamanya. Doyok mencoba menenangkan Hasim, tapi wajahnya masih merah oleh amarah. Kita harus serang Rangga dengan semua kekuatan kita. Kali ini, tidak ada celah. Hasim menatap anak buahnya tajam. Ia mulai menyusun rencana besar, menempatkan preman-preman di setiap sudut terminal, bahkan memanggil preman dari terminal lain untuk membentuk kekuatan yang tak terbendung. Pedagang kecil mulai merasa cemas karena kabar tentang rencana Hasim tersebar.
Beberapa saling berbisik, takut hal buruk akan terjadi pada Rangga. Namun ada juga keyakinan yang muncul, karena Rangga telah menunjukkan keberaniannya. Mereka percaya, meski ancaman semakin besar, Rangga mampu menghadapi badai yang akan datang. Rangga sendiri tidak tinggal diam. Ia merasakan ketegangan yang berbeda di terminal hari itu. Ia mengamati setiap gerak preman, membaca situasi dengan insting tajamnya. Ia tahu Hasim tidak akan menyerah begitu saja, dan malam ini bisa menjadi pertarungan terbesar yang pernah ia hadapi. Pedagang kecil bergantung padanya, dan Rangga siap menanggung risiko itu. Hasim mengatur posisi anak buahnya dengan rapi, memastikan setiap sudut terminal terjaga. Ia ingin memberikan pelajaran bagi Rangga dan pedagang kecil, siapapun yang menentang kekuasaannya akan dihancurkan. Terminal yang seharusnya menjadi tempat aman kini terasa seperti medan perang yang penuh ancaman. Doyok menatap Rangga dari kejauhan, wajahnya masih terselimuti dendam. Ia merasa gagal di duel sebelumnya dan ingin membalas dengan segala cara. Namun Hasim menekankan satu hal, Rangga harus dihancurkan secara sempurna, bukan hanya dikalahkan. Ini adalah misi terakhir untuk menegakkan dominasi Hasim di terminal. Sementara itu, pedagang kecil diam-diam memperhatikan gerak-gerik preman, takut namun juga berharap. Mereka tahu Rangga akan menghadapi rintangan terbesar malam ini. Ada ketegangan yang menggantung di udara, terminal yang biasanya penuh hiruk-pikuk kini hening menunggu badai yang akan datang. Malam itu, Rangga duduk di sudut terminal, menatap lampu-lampu yang berkelap-kelip. Napasnya tenang, matanya tajam menatap bayangan gelap di sekeliling. Ia tahu, Hasim menyiapkan sesuatu yang lebih besar, namun keberaniannya tak tergoyahkan. Terminal yang tertindas ini akan segera menyaksikan pertarungan paling menentukan, dan Rangga siap menghadapi semuanya demi keadilan. Malam itu, terminal kota Jaya terasa seperti medan perang. Preman-preman Hasim telah menunggu, tersebar di setiap sudut terminal, siap menghadang Rangga. Lampu-lampu yang temaram memantulkan bayangan mereka yang mengintimidasi. Pedagang kecil menatap dengan napas tertahan, takut dan cemas, namun juga berharap Rangga bisa menahan serangan kali ini. Rangga muncul dari sudut terminal, matanya tajam mengamati gerak-gerik musuh. Ia tahu ini bukan pertarungan biasa, ini adalah ujian terbesar dari keberanian dan kemampuannya. Setiap langkah Rangga penuh perhitungan, gerakannya cepat dan lincah, menandakan bahwa ia bukan hanya calo biasa, melainkan pelindung bagi mereka yang lemah. Serangan pertama datang dari Doyok, memimpin sekelompok preman menyerbu Rangga bersamaan. Rangga menangkis dan membalas dengan presisi, membuat beberapa preman terhuyung dan tersungkur. Debu dan barang berserakan di lantai terminal, sementara suara benturan bergema di udara malam yang hening, menambah ketegangan yang mencekam. Preman-preman lain mencoba mengepung Rangga dari berbagai arah. Namun Rangga bergerak seperti bayangan, menangkis setiap serangan dengan kelincahan yang membuat mereka frustrasi. Setiap pukulan yang dilepaskan Rangga bukan sekadar menyerang, tapi menjadi peringatan, ia akan melindungi terminal dari intimidasi dan ketidakadilan. Pedagang kecil menahan napas, beberapa bersembunyi, sementara yang lain menyaksikan dengan mata berbinar. Rangga bukan hanya bertarung untuk dirinya sendiri, ia bertarung demi mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan. Keberaniannya memberikan secercah harapan yang belum pernah mereka rasakan sejak Hasim mengambil alih terminal. Hasim, yang mengamati dari jauh, terlihat murka. Rencananya untuk menghancurkan Rangga dengan kekuatan penuh gagal. Doyok dan anak buahnya mulai goyah, ketakutan akan kekuatan dan strategi Rangga. Hasim menyadari bahwa lawan mereka bukan sekadar calo, Rangga adalah simbol perlawanan yang nyata dan sulit dikalahkan. Pertarungan semakin sengit, dan setiap gerakan Rangga menunjukkan pengalaman dan ketenangan luar biasa. Ia menangkis, menyerang, dan memanfaatkan ruang terminal sempit dengan keunggulan yang membuat preman-preman bingung. Terminal yang biasanya penuh ketakutan kini bergemuruh dengan aksi keberanian Rangga. Saat debu mulai mereda, Rangga berdiri tegap di tengah terminal, napas teratur namun matanya masih tajam mengawasi sisa preman. Preman-preman yang tersisa mundur perlahan, ketakutan dan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Pedagang kecil bersorak pelan, merasakan keamanan pertama kali sejak lama. Rangga menatap mereka, tahu bahwa ini adalah awal kemenangan besar, tapi perjuangan masih belum selesai. Keesokan harinya, Hasim duduk termenung di ruang belakang terminal, wajahnya dipenuhi kekesalan dan ketakutan. Kekalahan anak buahnya semalam membuatnya sadar, dominasi yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan mulai runtuh.
Rangga bukan sekadar calo biasa, ia adalah lawan yang harus dihentikan, sebelum kekuasaannya benar-benar hancur. Doyok mencoba menyemangati Hasim, namun jelas terlihat bahwa rasa takut mulai merasuki diri mereka. Kita harus lebih banyak orang, dan menyerang secara terkoordinasi, ujar Doyok, meski suaranya bergetar. Hasim mengangguk, tetapi matanya menunjukkan kepanikan yang jarang terlihat. Ia tahu strategi semalam gagal, dan kali ini harus lebih licik dan berbahaya. Di sisi terminal, pedagang kecil mulai merasakan perubahan. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan seperti sebelumnya. Keberanian Rangga menular, dan kini, mereka menatap terminal dengan rasa percaya diri yang baru. Namun ada kekhawatiran terselubung, karena mereka tahu Hasim tidak akan tinggal diam dan akan melakukan balas dendam. Rangga sendiri menyadari perubahan suasana. Ia mengamati setiap gerak preman, membaca ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rangga tahu malam ini bisa menjadi momen penentu. Jika ia gagal, seluruh pedagang kecil akan kembali hidup dalam ketakutan. Tetapi Rangga juga menyadari bahwa dengan strategi yang tepat, kekuasaan Hasim bisa dihancurkan selamanya. Hasim mulai merencanakan serangan besar berikutnya, mengumpulkan seluruh preman dari terminal lain, menempatkan mereka di titik strategis untuk mengepung Rangga. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap penguasa, dan siapapun yang menentangnya akan hancur. Terminal yang sebelumnya penuh intimidasi kini menjadi sarang ketegangan yang siap meledak. Rangga mulai menyusun strategi sendiri. Ia mengetahui setiap kelemahan Hasim dan anak buahnya. Setiap langkah yang ia ambil dihitung dengan teliti. Ia tidak hanya ingin bertahan, tapi juga ingin menghancurkan dominasi preman itu selamanya. Terminal yang tertindas harus bebas, dan Rangga menyiapkan diri untuk menghadapi segala risiko. Pedagang kecil diam-diam memantau situasi, merasa cemas namun juga yakin bahwa Rangga mampu mengatasi serangan yang lebih besar kali ini. Mereka mulai menaruh harapan penuh pada calo yang telah menjadi pelindung mereka. Terminal yang dulunya penuh ketakutan kini menunggu pertarungan besar yang akan menentukan nasib semua orang. Saat malam menjelang, terminal semakin hening, hanya terdengar suara angin dan langkah kaki Rangga yang mantap. Ia menatap bayangan gelap yang menandai posisi Hasim dan preman-premannya, mengetahui bahwa malam ini adalah titik balik. Rangga siap menghadapi badai terakhir, untuk menegakkan keadilan dan membebaskan pedagang kecil dari cengkeraman preman yang menindas. Malam itu, terminal Kota Jaya berubah menjadi arena pertarungan yang menegangkan. Hasim memimpin seluruh preman, tersebar di setiap sudut, siap mengepung Rangga. Lampu terminal yang temaram memantulkan bayangan mereka, menciptakan atmosfer menakutkan. Pedagang kecil menahan napas, takut namun juga berharap, mengetahui bahwa Rangga akan menghadapi tantangan terbesar. Rangga muncul dari sudut terminal, langkahnya mantap dan mata tajam mengamati setiap gerakan preman. Ia tahu malam ini bukan sekadar duel biasa, ini adalah pertarungan penentu. Setiap gerakannya penuh strategi, menangkis serangan sekaligus melindungi pedagang kecil yang berada di tengah ancaman, memberi mereka rasa aman meski bahaya mengintai. Doyok menyerang pertama, memimpin gelombang preman menyerbu Rangga bersamaan. Rangga menangkis serangan bertubi-tubi dengan kelincahan luar biasa, memutar tubuh, menghindari pukulan, dan membalas dengan pukulan terarah yang membuat beberapa preman tersungkur. Suara benturan bergema di terminal, sementara pedagang menonton dengan napas tertahan. Preman-preman lain mencoba mengepung Rangga dari sisi lain, berharap jumlah mereka bisa menaklukkannya. Namun Rangga bergerak seperti bayangan, memanfaatkan ruang sempit terminal untuk keunggulannya. Setiap pukulan dan tendangan yang ia lepaskan mengenai sasaran dengan presisi, membuat preman-preman satu persatu kehilangan keseimbangan dan rasa percaya diri. Hasim yang mengamati dari kejauhan tampak marah dan panik. Strategi besarnya tampaknya gagal, dan Doyok serta anak buah lainnya mulai goyah. Rangga menunjukkan bahwa keberanian dan ketekunan bisa melampaui jumlah lawan. Preman-preman mulai mundur perlahan, ketakutan akan kekuatan dan keberanian Rangga yang tidak mereka sangka sebelumnya. Pertarungan berlangsung sengit, namun Rangga tetap tenang, setiap gerakannya seperti tarian yang mematikan bagi lawan. Ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tapi untuk pedagang kecil yang bergantung padanya. Terminal, yang selama ini penuh ketakutan, kini bergemuruh dengan keberanian dan aksi heroik Rangga. Saat semua preman tersisa mundur, Rangga berdiri tegap di tengah terminal, napasnya teratur meski tubuhnya lelah. Pedagang kecil bersorak pelan, merasakan keamanan pertama kali sejak lama. Rangga menatap mereka,
mengetahui bahwa kemenangan ini bukan sekadar fisik, tetapi juga simbol kebebasan dari penindasan Hasim. Malam itu, Rangga membuktikan bahwa keberanian dan keteguhan hati bisa menghancurkan ketakutan yang mengekang terminal selama bertahun-tahun. Hasim dan anak buahnya menyadari, dominasi mereka telah goyah. Rangga, sang calo terminal, telah menegakkan keadilan dan menjadi pelindung sejati bagi para pedagang kecil. Terminal yang dulunya penuh intimidasi kini mulai bernapas lega. Pagi itu, terminal Kota Jaya terasa lebih tenang daripada biasanya. Hasim duduk termenung di ruang belakang kiosnya, wajahnya penuh amarah dan kehinaan. Kekalahan besar semalam membuatnya sadar, dominasi yang ia bangun bertahun-tahun hancur seketika. Anak buahnya yang tersisa tampak muram, merasa kalah dan kehilangan arah. Doyok mencoba menenangkan Hasim, tapi jelas terlihat ketakutan di matanya. Kita harus mundur sementara, Hasim. Kita tidak bisa menantang Rangga lagi, katanya, suaranya bergetar. Hasim hanya menatap hampa, menyadari bahwa kepercayaan dan wibawa yang selama ini ia bangun telah runtuh. Ia kini berada di ambang kehancuran kekuasaan. Di sisi lain terminal, para pedagang kecil mulai menyadari perubahan besar. Mereka bisa menata dagangan tanpa rasa takut, tersenyum, dan saling bercakap tanpa ancaman preman di sekitar. Rangga terus berkeliling, memastikan semua orang aman. Matanya tetap waspada namun lembut terhadap mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan. Rangga mulai dikenal sebagai pelindung terminal. Pedagang kecil menatapnya dengan rasa hormat dan kagum. Mereka mulai membantu satu sama lain, bahkan menegur preman yang mencoba bersikap sewenang-wenang, karena keberadaan Rangga telah memberi mereka keberanian yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Hasim mencoba mengumpulkan sisa preman-premannya, namun semangat mereka telah patah. Tidak ada yang berani menantang Rangga lagi, dan ancaman yang dulu mereka bawa kini terasa kosong. Hasim menyadari, kekuasaan yang dibangun dengan intimidasi bisa runtuh dengan satu orang yang berani menegakkan keadilan. Rangga sendiri tidak pernah mencari pujian atau penghargaan. Baginya, yang terpenting adalah pedagang kecil bebas dari ketakutan, terminal aman, dan setiap orang bisa menjalani kehidupan mereka dengan tenang. Namun keteguhan hatinya membuat semua orang menghormatinya, tidak hanya sebagai calo, tapi sebagai pelindung dan simbol keberanian. Pedagang kecil mulai berbicara satu sama lain, saling menceritakan kisah keberanian Rangga. Mereka menata terminal lebih rapi, memasang tanda agar preman tidak bisa seenaknya lagi, dan mulai hidup dengan semangat baru. Rangga menjadi pusat keamanan dan kepercayaan mereka, sosok yang mereka tahu selalu akan melindungi mereka dari intimidasi. Hasim, di sisi lain, kini duduk termangu, menyadari bahwa dominasi yang dibangun dengan kekerasan tidak akan pernah bertahan menghadapi keberanian yang tulus. Rangga telah membuktikan bahwa satu orang yang berani menegakkan keadilan dapat mengubah nasib banyak orang. Terminal yang sebelumnya penuh penindasan kini mulai menemukan harapan baru. Hari demi hari, terminal Kota Jaya mulai berubah. Pedagang kecil menata lapak dengan lebih percaya diri, penumpang berjalan dengan aman, dan suasana ketakutan perlahan hilang. Rangga terus berkeliling, menatap setiap sudut terminal, memastikan tidak ada preman yang berani kembali. Ia bukan lagi sekadar calo, ia telah menjadi simbol perlindungan yang nyata bagi semua orang. Hasim dan sisa anak buahnya kini bersembunyi, malu dan takut untuk muncul. Rangga tidak memburu mereka secara membabi buta, namun kehadirannya cukup untuk membuat mereka sadar bahwa setiap langkah mereka diawasi. Kekuasaan Hasim telah runtuh, dan terminal kini aman di bawah pengawasan Rangga. Beberapa pedagang kecil mulai membantu Rangga dengan informasi, memberi tahu jika ada gerakan mencurigakan. Mereka bekerja sama, bukan karena takut, tapi karena percaya pada Rangga. Terminal yang dulunya sarang intimidasi kini menjadi komunitas yang solid, dengan Rangga sebagai pusat keamanan dan kepercayaan. Rangga juga mengatur pertemuan dengan pedagang kecil, memberi saran dan menetapkan aturan agar terminal tetap aman. Ia menekankan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada intimidasi, tetapi pada keberanian dan solidaritas. Pedagang kecil mendengarkan dengan seksama, merasa aman mengetahui ada seseorang yang peduli dan berani melindungi mereka. Hasim, dari tempat persembunyian, mulai merasakan kehilangan kendali. Ia sadar bahwa mengembalikan dominasi terminal akan sangat sulit, karena Rangga telah memenangkan hati para pedagang dan penumpang. Segala usaha untuk menakut-nakuti terminal kini sia-sia, dan setiap rencana balas dendam terasa mustahil. Rangga tetap waspada, mengetahui bahwa ancaman bisa muncul kapan saja.
Namun ia juga percaya pada kekuatan komunitas yang telah terbentuk. Pedagang kecil kini berani bersatu, menatap preman dengan tegas, dan itu membuat Rangga yakin bahwa terminal akan tetap aman, bahkan tanpa kehadirannya di setiap sudut. Malam hari, ketika terminal mulai sepi, Rangga duduk di sudut yang sama seperti dulu. Ia menatap lampu-lampu terminal yang berkelap-kelip, merasa lega namun tetap waspada. Ia tahu tugasnya belum sepenuhnya selesai, tapi keberanian dan perlindungan yang telah ia berikan kini telah tertanam di hati pedagang kecil. Terminal Kota Jaya kini memiliki pelindung sejati. Rangga bukan hanya calo biasa, tapi simbol keberanian, keadilan, dan perlindungan. Setiap orang yang tinggal di sana tahu, selama Rangga ada, mereka bisa beraktivitas dengan aman dan damai. Hasim dan preman-premannya tidak lagi menjadi ancaman nyata. Pagi itu, terminal Kota Jaya tampak lebih hidup dari sebelumnya. Pedagang kecil tersenyum, menata dagangan, dan para penumpang berjalan tanpa rasa takut. Suasana yang sebelumnya penuh intimidasi dan ketegangan kini digantikan dengan kebebasan dan kedamaian. Rangga berkeliling, matanya tetap waspada, namun hatinya merasa lega melihat perubahan nyata di sekelilingnya. Hasim dan sisa anak buahnya kini tidak berani muncul. Mereka menyadari bahwa dominasi yang dulu mereka bangun telah runtuh, dan terminal tidak lagi tunduk pada ancaman atau kekerasan. Rangga tidak perlu mengejar mereka, keberadaannya saja cukup untuk menjaga mereka tetap di posisi yang jauh. Kekuatan Rangga bukan hanya fisik, tapi juga pengaruh moral yang luar biasa. Para pedagang kecil mulai bekerja sama, saling membantu dan menjaga keamanan terminal secara mandiri. Rangga membimbing mereka dengan bijaksana, memberikan aturan sederhana, tidak ada yang boleh menindas sesama, dan keberanian harus selalu diutamakan. Terminal kini berubah menjadi komunitas yang kuat, di mana setiap orang merasa aman dan dihargai. Rangga duduk di sudut terminal, tempat yang dulu menjadi saksi awal keberaniannya. Ia mengamati keramaian dengan senyum tipis. Lampu-lampu terminal yang berkelap-kelip memantulkan bayangan pedagang dan penumpang yang bergerak bebas. Ia menyadari, perjuangan panjangnya kini membuahkan hasil, terminal sepenuhnya aman, dan keadilan telah ditegakkan. Hasim, dari persembunyiannya, melihat terminal yang kini damai. Amarah dan dendamnya mereda, digantikan oleh rasa pahit karena kekuasaan yang dibangunnya hancur oleh satu orang yang berani. Rangga telah menunjukkan bahwa keberanian, keadilan, dan ketulusan bisa menghancurkan intimidasi dan ketakutan yang selama ini mengikat terminal. Pedagang kecil menghampiri Rangga satu persatu, mengucapkan terima kasih dan menaruh kepercayaan penuh padanya. Mereka tahu, tanpa Rangga, terminal akan kembali menjadi sarang penindasan. Rangga tersenyum, menepuk bahu mereka, memberi rasa aman bahwa ia akan selalu menjaga mereka. Kini ia bukan